Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita datang pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang masih memberi kesempatan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari adalah hari Valentine, ya, hari kasih sayang, di mana kita membutuhkan kasih sayang, ya. Terlebih Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang punya kasih, ya, bahkan Dia sendiri kasih. Dan kita baru saja, saudaraku, melewati hari tradisi orang Tionghoa, memperingati hari Imlek, ya. Nah, ada kata-kata di dalam mengucapkan Imlek. Saya banyak dapat ucapan-ucapan. Salah satunya dia katakan, semoga kebahagiaan di dalam kehidupan kita, semoga kesehatan, semoga kesuksesan. Tetapi di depannya dikatakan semoga, ya. Artinya kalau semoga itu belum ada kepastian. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kebahagiaan dari Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat memiliki kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan satu kebetulan kalau saya mempersiapkan ini, oh iya saya ingat, jadi ada hari Imlek, ya, dengan ucapan-ucapan, dan ada hari Valentine, hari kasih sayangnya Tuhan, ya. Saya berikan tema hari ini, rahasia hidup bahagia di dalam Tuhan, ya. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita buka di dalam Mazmur pasalnya 112. Kita baca ayat pertama dan ayatnya yang ke-7. Saya minta nanti dengan hormat Bapak Palino untuk membacakan ini. Mazmur 112 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah mati dan bangkit naik ke sorga. Dia tinggalkan firman-Nya bagi kita. Banyak resep-resep yang diberikan oleh Tuhan, asal kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dikatakan ayat yang pertama tadi, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat pembacaan kita hari ini. Ada beberapa hal ketika kita mau memiliki hidup bahagia, ya. Jadi bagaimana memiliki kehidupan yang bahagia? Orang yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan, yang pertama tadi dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kata-kata takut, ya, kata-kata yang sudah tidak asing, banyak sekali, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, siapapun yang untuk mengajarkan anaknya untuk memiliki takut kepada orang tua, ya, artinya menghormati, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita mau taruh hidup kita ini takut akan Tuhan. Kenapa kita bukannya takut, aduh Tuhan itu kejam, Tuhan itu sadis, ya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama itu dulu sadis sepertinya Tuhan, ya. Kalau orang yang baru baca firman Tuhan, hah, kok ini Tuhannya kejam benar gitu, ya. Banyak kata-kata yang selalu untuk menghukum, ya, orang-orang
Israel yang tidak mau memperhatikan ya. Jadi kayak kejam, tetapi kita takut bukan karena Tuhan kita itu Tuhan yang kejam dan Tuhan yang galak, tetapi Tuhan yang kita sembah sebaliknya, Tuhan yang maha mengasihi kita, maha mengetahui, maha hadir. Dia pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Dia ada bersama saudara dan saya. Sebab dari itu saudaraku yang kekasih, rasa takut kita karena kita begitu mengasihi Tuhan. Tuhan sudah rela mati di kayu salib, dia bangkit naik ke sorga. Jadi kita mau untuk menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita dapat selamat. Bagaimana caranya? Jadi kita takut supaya jangan ketinggalan, takut supaya kita mau tetap mengikuti perintah Tuhan, takut untuk selalu ada di jalan Tuhan. Ya, seperti Yosua dikatakan, jangan kecut kamu, jangan tawar hati, ya, berjalan terus, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, sampai kamu masuk di tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, jadi dia takut untuk kecut, takut untuk menyimpang, jadi dia berjalan terus mengikuti arahnya Tuhan. Nah, demikianlah kalau kita takut akan Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, maka kebahagiaan yang Tuhan berikan kita miliki ada di dalam kehidupan kita. Bukan kebahagiaan yang semu, bukan moga-moga, ya, bukan semoga, tetapi kebahagiaan yang pasti kita akan memiliki ketika kita takut akan Tuhan, ya. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara yang kekasih, yang suka akan perintah Tuhan, ya. Dikatakan yang sangat, bukannya suka aja, yang sangat suka. Orang yang sangat, saya ini kesukaan saya ini rujak yang enak, kesukaan saya sayur asem, kesukaan saya nih bandeng nih luar biasa enaknya. Jadi orang yang suka itu sangat suka, ya, lebih dari suka, tapi sangat suka. Di sini Tuhan katakan ketika kita mau menjadi orang yang berbahagia, mau memiliki kebahagiaan dari Tuhan yang sejati, kita harus sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Saudaraku, perintah Tuhan enak, belum tentu kita rasakan enak. Ada yang gak enak, makanya banyak orang menyimpang. Kenapa? Karena gak enak. Karena dia ngelihatnya, ya kelihatannya sepi, tanahnya gersang, ya, kayak bangsa Israel. Udah bersungut-sungut, ngedumel terus, ngomel terus, ya. Tetapi saudaraku yang kekasih, mau gak mau, kalau kita mau memiliki kebahagiaan dari Tuhan, kita harus sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Baik perintahnya yang mengandung kasih, begitu mengasihi kita, memanjakan kita. Baik satu nasihat maupun satu pengajaran dari Tuhan. Kalau kita nakal, pasti kita akan dipecut. Itu pun kita harus suka. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menyukai, ya. Bahkan bukan saja menyukai, tapi kita sangat suka dengan pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kayak hari Rebo, renungan kita pada waktu itu, Tuhan mengajarkan kepada kita, ya. Pelajarannya belum tentu enak, saudara. Kalau orang belajar, ya, Selin dia naik, sekarang kelas berapa Selin? 2 SMP, kelas 2 SMP, ya. Pelajarannya itu pelajaran yang baru, mungkin lebih susah, ya. Mau nggak mau, kalau dia mau belajar menjadi anak yang pintar untuk ke depan naik kelas lagi, dia harus suka, bahkan harus sangat suka, ya. Harus sangat suka dengan pelajaran yang diberikan supaya dia naik kelas. Demikianlah kita pada hari ini. Kalau kita mau naik satu level lagi di hadapan Tuhan, kita harus sangat suka dengan perintah-perintah Tuhan. Seperti Yosua memperingatkan, ya, berfirman pada waktu itu dikatakan di dalam Ulangan pasal 28. Ini gak masuk di dalam catatan saya, tapi ini yang datang, ya. Nah, saudara,
pasal 28 ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan ya, Musa dia katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Dan selanjutnya kalau kita baca tentang berkat Tuhan ya, di mana Tuhan akan memberkati bakul nasimu, adonanmu ya, lembu, kambing, sapi. Tuhan akan mengangkat engkau tidak menjadi turun ya. Diberkatinya engkau menjadi kepala bukan ekor, dan diberkatinya menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Saudara mau diberkati menjadi sumber berkat? Tangkap pada hari ini berkat Tuhan ya. Sangat suka kepada perintah Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terutama saudaraku yang terkasih, berkat rohani di dalam kehidupan kita, yang membuat roh kita menyala-nyala, yang membuat ada satu kekuatan yang datang di dalam kehidupan kita dan mengarahkan dan menuntun kita. Saudara yang terkasih, puji akan nama Tuhan ya. Nah saudaraku yang terkasih, di dalam Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-6, nanti Bapak Palino tolong bacakan. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 7 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Nah ya, ini perintah Tuhan. Demikianlah katanya, diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan. Gak ada yang lewat ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah diperbuat oleh bangsa Israel. Pada waktu itu ya, Musa menunjukkan kepada mereka. Nah saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak suka dengan perintahnya Tuhan, sebagai bangsa Israel waktu berjalan di padang gurun, ngomel terus ya, nggak ada air, nggak ada apa, ngomel terus ya. Nah tapi saat ini mari kita mau belajar untuk sangat menyukai ya, sangat menyukai. Saudara, banyak kali kalau orang tua bawel, ngomong lulu, bilangin itu karena dia mempunyai tujuan, karena mengasihi ya, di dalam mengajari, mendidik supaya anak-anaknya bisa ya. Mungkin untuk masak, nantinya kalau udah dewasa masuk ke rumah tangga, membangun rumah tangga, udah bisa dipersiapkan ya semuanya. Nah saudaraku yang kekasih, demikianlah Bapa kita di sorga ya. Kalau kita sangat suka kepada segala perintah Tuhan, Tuhan juga sangat suka, sehingga kitalah orang yang dapat memiliki kebahagiaan daripada Tuhan. Yang pertama tadi, kalau kita mau memiliki kebahagiaan dari Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita harus sangat suka kepada perintahnya Tuhan. Sekarang halnya yang ketiga, di ayat 7 dikatakan, ia tidak takut kabar celaka. Saudaraku, hatinya tetap penuh ya, hatinya tetap. Ia tidak takut kabar celaka. Sampai di sini dulu saudaraku. Orang yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan tidak takut dengan kabar celaka ya. Banyak hal yang dikatakan saudaraku di dalam dunia ini, hal yang menakutkan dan kekhawatiran, tetapi tidak takut dengan kabar celaka ya. Karena apa? Karena orang yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan itu tahu bahwa di dalam hidupnya ada di dalam genggaman Tuhan. Jadi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong dan menuntun kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak takut dengan kabar celaka. Nah inilah keberuntungannya kalau kita memiliki kebahagiaan daripada Tuhan. Sebab dari itu saat ini, hari ini, mari kita mau terima ya, memiliki kebahagiaan daripada Tuhan itu. Seperti si pemazmur ini ya berkata, saudaraku,
Kalau ayat 2-nya dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Saudara, untuk selanjutnya bukan pribadi kita saja, tetapi anak cucunya akan perkasa di bumi. Saudara, luar biasa ya. Ketika kita menjadi orang yang memiliki kebahagiaan daripada Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Sebab dari itu saudaraku, mari kita rindukan ya, bukan kebahagiaan yang semu, bukan aduh hari ini kita bahagia, toto pulang bete, kesel ya, tetapi kebahagiaan yang dari Tuhan membangun hidup kita. Roh kita boleh menyala-nyala di hadapan Tuhan, kita boleh semangat di dalam Tuhan, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara yang kekasih, karena saudara, orang yang takut kepada orang yang tidak takut kepada kabar celaka itu, dia tahu bahwa hidupnya ada dalam rancangan Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah untuk merancangkan kejahatan. Dia katakan, aku tahu mengenai rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya saudaraku, rancangan yang Tuhan berikan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Orang yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan, orang yang tidak takut dengan kabar celaka. Karena apa? Karena dia mengetahui rancangan hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat rancangan Tuhan, kenapa ada anak Tuhan kok yang ketabrak? Saudara yang kekasih, kalau kita boleh melihat di sini, yang Tuhan sedang rancang di dalam hidup kita, kita bukan rancangan kecelakaan, artinya kita tidak dapat masuk di dalam maut, api neraka yang kekal. Itu yang Tuhan angkat, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dibawanya kita bukan kepada maut, tetapi dibawa ke satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan memerintah nanti. Nah saudaraku, inilah yang Tuhan memberikan. Karena hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam daging ini tidak perlu diperjuangkan oleh Tuhan. Kematian itu mau lewat apapun, itu soal tubuh tidak masalah. Tetapi yang penting roh kita dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Nah saudara yang kekasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Ini hal yang ketiga saudaraku. Hal yang keempat dikatakan ayat 7 bagian akhir, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang memiliki kebahagiaan dari Tuhan, hatinya tetap penuh memiliki kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya ketika kita percaya Tuhan, kita bukan anak Tuhan, bukan gini saudara. Oh ini anak-anak Tuhan, gereja NGD ini ya, kita lagi ibadah. Kalau misal nanti ada badai, topan datang, sebelah kiri kanan ini rumah rubuh. Dan mungkin kita juga bisa angin itu menggoncang ya, menggoncang. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Tuhan ya. Nah saudaraku yang kekasih, karena hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan, akhirnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu menolong ya. Dan seperti tadi juga saya katakan, kalau memang itu semua karena alam terjadi ya, nah saudaraku, walaupun kita mati di dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, tetapi roh kita Tuhan angkat ya. Seperti waktu Lazarus mau meninggal, dia adalah orang yang meminta-minta setiap hari di rumah orang yang kaya ya. Nah ketika dia sakit, dia meninggal. Waktu dia belum meninggal, detik-detik terakhir mau menghembuskan napas yang terakhir, di situ ada malaikat Tuhan, ada Bapak Abraham ya. Dia siap untuk mengangkat rohnya, dibawanya dia naik di satu tempat ya di sorga.
dan dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi waktu orang kaya meninggal, dia meninggal di dalam kegelapan, di dalam ketakutan. Lalu dia berkata, aduh, dia sangat takut. Akhirnya saudara, siapa yang mengambil rohnya? Yaitu kuasa-kuasa setan. Dibawanya, dimasukkan di satu tempat yang gelap, dan dia menjerit di situ. Tapi saudara, ketika dia melihat ada seperti kaca yang besar, wah, itu tukang minta-minta yang tiap hari ada di rumah saya. Dia bilang, Bapak Abraham. Saudara, dia kenal Bapak Abraham. Artinya dia ini udah pernah ke gereja, udah tahu gereja, tapi nggak mau menjadi pelaku, ya. Bukannya dia juga nggak sangat suka, bahkan nggak suka, ya. Bukannya sangat suka, tetapi suka aja enggak. Jadi akhirnya dia boleh menerima kehidupan yang tidak layak, ya. Waktu itu Bapak Abraham, tolong itu Lazarus tuh, tolong dong celupkan tuh jarinya ke air. Cuma jari satu air loh, seketes, dia membutuhkan banget. Apa artinya? Waktu kita kepanasan, cuma air seketes, ya. Nah saudara, dia bilang tidak bisa, ya, karena dari sini ke tempat kamu ada satu jurang pemisah yang tidak dapat. Dari tempat kemuliaan Tuhan yaitu sorga dan neraka ada satu perbatasan yang tidak dapat orang pergi ke sana ke sini, tetapi dia dapat melihat. Saudara, betapa sedihnya, ya, kalau kita ada di dalam tempat yang binasa, lalu saudara-saudara kita lihat, tolong dong Ibu Lili, ambil air dong buat saya, ya, tapi nggak bisa, ya, sedih, ya. Nah, kemarin kita baru mendengar tentang bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan kita pada hari terakhir di kematian, ya. Nah, saudara yang kekasih, sebab itu inilah orang yang hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dialah yang memiliki kebahagiaan yang dari Tuhan. Sebab itu mari kita mau taruh iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita harus memiliki hati tetap penuh kepercayaan. Jadi hati kita tidak menjadi goyah, tidak menjadi mundur, ya, tetapi kepercayaan kita tetap. Saudara, kita boleh lihat hati yang penuh kepercayaan itu kepercayaan yang seperti apa sih, gitu, ya. Banyak orang bilang, iya saya udah berbeda, saya percaya kok sama Tuhan. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pelki tolong bacakan 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara, kita percaya kepada Tuhan bukan karena melihat. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, ya, saudara, waktu saat jemaat di Korintus menghadapi masalah, menghadapi maut, dan dia berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita percaya karena melihat, saudaraku, sulit untuk dipercayakan, ya. Dimana Tuhan nggak kelihatan, kayaknya Tuhan nggak ada. Yang kita lihat juga, wah, apalagi keadaan dunia seperti ini, bagaimana kita mau melihat untuk kita percaya, ya. Hidup penuh kekhawatiran. Kadang ada orang kan ngomong gini, lu sih enak ngomong begitu, tapi gue yang rasain, ya. Karena dia merasakan tidak melihat apa-apa, saudara. Tetapi kita bersyukur Tuhan yang sudah panggil saudara dan saya, Dia sudah pilih kita menjadi anaknya. Biarlah kita mau belajar seperti Rasul Paulus katakan. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Jadi kita bukan karena melihat. Kalau kita melihat, nggak ada anak Tuhan mungkin yang mencerminkan hidupnya seperti Kristus. Mungkin malah membuat malu, ya, saudaraku. Tetapi kalau kita karena percaya kepada Tuhan, ya, kita percaya Dia bahwa benar-benar ini Tuhan Yesus yang sudah mati, Dia bangkit, dan Dia yang memiliki keselamatan satu-satunya. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan.
baru kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, inilah orang yang bisa memiliki kebahagiaan daripada Tuhan karena dia mengenal Tuhan bukan karena melihat tetapi karena percaya kepada Tuhan. Seperti ada satu cerita di salah satu murid-murid yang Tuhan Yesus selalu ajak, tuntun, ayo kita pergi pelayanan, ya melayani, ayo kita buat ini, beri makan 5.000 orang, ya nggak ada apa-apa. Lalu akhirnya ada satu anak kecil yang membawa ikan, 5 roti 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus bawa mengucap syukur kepada Bapa. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu memuaskan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan waktu dikumpuli ada sisa 12 bakul. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat banyak perkara yang Tuhan kerjakan. Murid-murid dan orang banyak pada saat itu dia merasakan, waduh luar biasa Tuhan kita, ya. Tetapi ketika dia berjalan lagi, diajak pelayanan kepada Tuhan, ya, dia diajak melayani, saudaraku yang kekasih. Ada orang yang mungkin bersungut-sungut, saudaraku, bagaimana nanti dia tergoda lagi imannya, ya. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang timpang dapat berjalan, orang buta dapat melihat, dikuatkan lagi, nanti imannya bisa berubah, ya. Dan Tuhan Yesus sudah jauh-jauh selalu dalam perjalanan mereka bercerita kepada murid-murid, dia katakan, nanti satu hari, ya, aku akan pergi, ya, anak manusia akan dianiaya, ya, akan mati dan dikubur, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Petrus bilang, oh Tuhan, jangan kiranya itu terjadi bagimu. Hai iblis, nyala engkau dari hadapanku. Jadi Tuhan tahu yang membuat perkataan yang tidak baik itu iblis yang ada di dalam hidupnya, yang mempengaruhi imannya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana banyak hal yang mereka sudah lihat, tetapi satu kali Thomas, waktu benar Yesus dia mati, dia bangkit, ya. Nah, pada waktu kebangkitannya Tuhan Yesus datang ke suatu tempat, dia bilang, halo, damai sejahtera, ya. Dia masuk, tetapi tidak ada Thomas pada waktu itu. Wah, semuanya murid-murid mengenal suaranya Yesus, ya. Lalu dia melihat, wah, dia heran, mungkin ada yang menangis, Tuhan, ya. Mungkin dia merasa waktu Tuhan disalib kita pergi, waktu Tuhan disalib aku ngumpet, aku ditanya ke orang Yahudi juga, ya, bukan, saya tidak kenal dia, ya. Mungkin mereka semua ketakutan, tetapi pada saat itu Tuhan katakan, terimalah damai sejahtera yang daripadaku. Saudara yang kekasih, damai sejahtera itu mengalir di dalam kehidupannya. Waktu damai sejahtera diberikan oleh Tuhan, kebahagiaan yang sempurna ada di dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Tetapi pada saat itu tidak ada Thomas. Lalu yang lain, murid-murid yang lain cerita, hei Thomas, kemana kamu? Dicari lu, nggak ada aja loh. Tapi guru datang, ya. Guru datang kepada kita, dan kita semuanya lihat bagaimana bekas pakunya, bagaimana bekas durinya, ya. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Thomas bilang, mau ngapain? Gue nih, gitu ya, bahasa kasarnya mungkin gitu ya dia. Gue gak bakal percaya kalau gue belum melihat, kalau dia belum kasih tanda pakunya di tangannya, aku cucukan dulu, gitu. Nah, akhirnya saudaraku yang kekasih, ya, waktu sekali lagi Tuhan Yesus datang, ada Thomas, ya. Nah, saudara yang kekasih, coba kita baca ayatnya untuk menguatkan kita. Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayatnya mulai dari 25 sampai 29. Tolong Bapak Palino, tolong bacakan. Yohanes pasal 21 ayat 25 sampai 29. Ayat 25. 25 ya, masih banyak. Oh iya. Salah 20. 20 ya, 20. So, sorry
salah nyatet. Iya 20. 25 sampai dengan 29 ya. Dua 20 ayat 25 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat ke-25 sampai 29, demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, saudaraku yang terkasih, sungguh ya kita di sini boleh bersyukur kepada Tuhan. Thomas dia melihat, dia percaya karena dia sudah melihat baru dia percaya. Sampai Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, tadi pada ayat 25 dikatakan, maka kata murid-muridnya lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Luar biasa, seorang murid yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi begitu yakinnya dikatakan, aku sekali-kali tidak percaya kalau belum melihat bukti. Saudara, sebetulnya Tuhan sudah berfirman jauh sebelumnya, sudah memberikan firman. Di mana posisi kita saat ini? Adakah sewaktu-waktu kita tidak percaya kepada Tuhan? Atau bimbang kepada Tuhan? Ya, iman kita. Nah saudaraku, itu semuanya di dalam hidup kita, kita yang tahu. Amin. Kita yang tahu pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar, jangan kita seperti Thomas, melihat baru percaya, ya. Tetapi kita mau percaya apapun, ya, karena ini firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang kita harus percayai. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, kiranya boleh mendatangkan berkat. Kali saya undang bangkit berdiri, kita akan menaiki pujian WL Singer